Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, hidup dalam pluralitas budaya, agama, suku, etnis, bangsa, bahkan latar belakang pribadi dan keluarga tidak jarang menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Akan tetapi, di antara banyak perbedaan itu, hal yang paling sering dipertanyakan adalah pandangan soal agama dan eksistensi yang transenden atau Tuhan. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan transenden itu dari perspektif filsafat. Pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh kebanyakan orang adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, benarkah Tuhan itu satu dan bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ini secara singkat menurut pendapat beberapa filsuf. Yang pertama adalah pandangan Aristoteles. Aristoteles dia memberikan sebuah jawaban bahwa ada pergerakan primer atau penyebab pertama yang menjadi asal dari semua pergerakan atau penyebab lainnya dalam alam semesta. Baginya, eksistensi Tuhan dapat disimpulkan dari penelusuran penyebab dan efek dalam semesta. Lalu yang kedua adalah Thomas Aquinas. Ia terkenal dengan kosmologinya. Ia mengenal atau memperkenalkan teori yakni 5 jalan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Salah satu jalannya adalah melalui gerak-gerik alam semesta, di mana ia menyimpulkan bahwa harus ada gerakan pertama, yaitu yang transenden, yang menjadi penyebab dari semua gerakan lainnya. Yang ketiga adalah menurut Descartes. Baginya, Tuhan adalah entitas sempurna yang terkandung dalam ide-ide kita, dan karena eksistensi adalah sifat yang lebih sempurna daripada ketiadaan, maka yang transenden haruslah ada. Menurut Immanuel Kant, ia menekankan bahwa yang transenden adalah konsep yang diperlukan untuk memberikan kesatuan, arah, dan makna moral bagi manusia. Namun, secara epistemologis, menurutnya, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti eksistensi atau sifat-sifat yang transenden itu melalui akal budi semata. Lalu yang terakhir adalah menurut Spinoza. Spinoza berpendapat bahwa yang transenden adalah substansi atau keberadaan yang menyeluruh, yang meliputi alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya. Baginya kita dapat mengetahui yang eksistensi yang transenden itu. Nah, dari beberapa pendapat filsuf ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang transenden itu ada menurut beberapa filsuf ini. Pertanyaan kedua adalah, jika yang transenden itu satu, mengapa mengajarkan hal-hal yang berbeda? Bukankah itu kontroversial? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan mengarah pada filsuf John Hick atau Karen Armstrong. Kemudian dari konteks historis. John Hick menekankan pentingnya toleransi dan pemahaman akan keberagaman itu sebagai manifestasi dari pemahaman yang berbeda tentang yang transenden yang sama. Keberagaman ajaran mencerminkan keragaman manusia dan konteks budaya, dan bukanlah indikasi ketidakbenaran ajaran tersebut. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa Huston Smith itu menyoroti perbedaan-perbedaan yang tampak sebagai akibat dari konteks historis, linguistik, dan budaya yang berbeda. Nah, di sini penting konteks historis. Karl Jaspers, dia menekankan pentingnya memahami ajaran agama atau suatu ajaran yang berbeda dalam konteks sejarahnya masing-masing. Perlu disadari bahwa perbedaan ajaran seringkali merupakan hasil dari perubahan sosial, politik, dan kultural dalam sejarah manusia. Jadi jika kita merujuk pada pemahaman atau pandangan dari filsuf-filsuf ini, sebetulnya perbedaan-perbedaan itu semestinya tidak menjadi sumber kontroversial. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa perbedaan hidup tanpa agama tetapi bermoral yang baik dibanding dengan hidup beragama tetapi tidak bermoral dalam tanda petik? Jawaban atas pertanyaan ini saya merujuk pada etika. Yang pertama adalah etika secara universal. Filsuf seperti Immanuel Kant mengajukan bahwa
Moralitas tidak tergantung pada agama, tetapi bersandar pada kewajiban moral yang universal, dapat dipahami melalui akal budi manusia. Bagikan, prinsip-prinsip moral yang rasional dan universal, seperti imperatif kategoris, dapat menjadi dasar bagi tindakan moral tanpa bergantung pada kepercayaan agama tertentu. Nah, ini menurut kan. Lalu yang kedua adalah merujuk pada etika Aristotelian. Filsuf Aristoteles mungkin dia menekankan pentingnya pembentukan karakter yang baik dan kebiasaan yang tepat sebagai dasar moralitas. Dalam pandangannya, individu dapat mencapai kebahagiaan dan moralitas yang baik melalui praktik-praktik kebajikan tanpa perlu bergantung pada keyakinan agama tertentu. Pertanyaan nomor 4 adalah, sesungguhnya siapa yang dapat diselamatkan jika yang transenden itu adalah yang maha kuasa? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab dalam 3 bentuk. Yang pertama itu universalisme, yang kedua inklusivisme, yang ketiga itu eksklusivisme, dan yang keempat itu adalah pluralisme, kepercayaan atau agama. Nah, dari perspektif universalisme, pendekatan ini memiliki pandangan bahwa semua individu memiliki potensi untuk diselamatkan. Mungkin menekankan kebaikan intrinsik manusia atau kasih karunia yang tidak terbatas dari yang transenden. Lalu yang kedua tentang atau dalam pandangan inklusivisme. Dari pandangan ini, semua orang tanpa memandang keyakinan atau agama mereka memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dari perspektif inklusivisme, menyatakan bahwa hanya mereka yang memiliki kriteria tertentu atau mengikuti keyakinan tertentu yang dapat diselamatkan. Mereka menekankan kebutuhan akan keyakinan atau tindakan tertentu untuk mendapatkan keselamatan. Ini menurut inklusivisme hanya mereka yang mengikuti ajaran tertentu yang boleh diselamatkan, yang bisa diselamatkan. Lalu yang berikut dari perspektif pluralisme agama. Nah, ini menekankan bahwa setiap agama mengandung elemen kebenaran dan akses kepada keselamatan, dan bahwa berbagai jalur spiritual dapat membawa manusia pada yang transenden atau keselamatan. Pertanyaan nomor 5 adalah, apakah harus beragama untuk membangun relasi dengan yang transenden? Jika tidak, mengapa agama harus ada? Saya menjawab pertanyaan ini dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah transendentalisme. Seorang filsuf, Ralph Waldo Emerson, berpendapat bahwa relasi dengan yang transenden tidak tergantung pada praktik keagamaan formal. Baginya, hubungan individu dengan yang transenden lebih bersifat personal dan dapat dijalin melalui pengalaman langsung dengan alam atau melalui refleksi batinia tanpa perlu intermediasi agama. Lalu dari perspektif mistikisme universal, Rumi dia mengajukan bahwa pengalaman langsung dengan yang transenden dapat dicapai melalui pengalaman mistik yang bersifat universal, yang tidak terbatas pada satu agama tertentu. Baginya, agama adalah sarana untuk mengekspresikan pengalaman mistik yang mendasari semua tradisi keagamaan. Lalu dari pandangan pluralisme agama, menurut John Hick, berbagai agama merupakan cara yang berbeda untuk memahami yang transenden yang sama. Relasi dengan yang transenden dapat dibangun melalui berbagai jalan spiritual, dan agama hadir sebagai upaya manusia untuk mengartikulasikan pengalaman spiritual mereka dalam konteks budaya dan sejarah tertentu. Pertanyaan yang keenam adalah, saya ada karena Tuhan atau Tuhan ada karena saya? Atau Tuhan ada karena agama? Pertanyaan ini akan saya jawab dalam 3 sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan argumen ontologis. Beberapa filsuf seperti René Descartes, Gottfried Wilhelm Leibniz berpendapat bahwa Tuhan adalah entitas yang eksis secara keperluan. Dalam pandangan ini, Tuhan atau yang transenden adalah kekayaan dari semua kekayaan atau wujud sempurna yang memerlukan adanya pemicu atau pencipta. Mereka berpendapat bahwa eksistensi yang transenden adalah a priori dan tidak memerlukan asal-usul.
Lalu dari pandangan argumen kosmologis, filsuf seperti Thomas Aquinas dan Ibnu Sina menggunakan argumen kosmologis untuk membuktikan eksistensi yang transenden. Mereka berpendapat bahwa keberadaan yang transenden adalah penyebab pertama atau keberadaan yang diperlukan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Dalam pandangan ini, yang transenden adalah penyebab yang tidak disebabkan dan menjadi sumber segala keberadaan lainnya. Dari perspektif konsep, proses atau evolusi, filsuf seperti Alfred North memiliki pandangan bahwa konsep yang transenden berkembang seiring dengan proses evolusi alam semesta. Dalam pandangan ini, yang transenden mungkin merupakan prinsip kreatif atau arah yang mengarahkan evolusi menuju kompleksitas dan kesadaran yang lebih tinggi. Pertanyaan nomor 7 ini sangat sering ditanyakan, bagaimana konsep yang baik tentang Tuhan? Sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, saya akan menjawab dari berbagai perspektif. Yang pertama, saya menjawab berdasarkan ontologis. Yang transenden sering dipahami sebagai entitas yang sempurna dan eksis secara keperluan. Descartes dan Leibniz mengembangkan argumen ontologis untuk membuktikan eksistensi yang transenden. Menurut pandangan ini, atau pandangan mereka, yang transenden adalah wujud sempurna yang tidak memerlukan asal-usul atau penyebab eksternal. Lalu dari perspektif kosmologis, Thomas Aquinas dan Ibnu Sina itu menggunakan argumen kosmologis untuk membuktikan keberadaan yang transenden sebagai penyebab pertama dari segala sesuatu di alam semesta. Dalam pemikiran ini, Tuhan adalah sumber asal-usul dan keberadaan bagi segala sesuatu yang ada. Nah, dalam teodisi, konsepnya membahas tentang bagaimana yang transenden, yang baik dan berkuasa dapat berdampingan dengan keberadaan penderitaan dan kejahatan dalam dunia. Manusia sering bertanya, katanya Tuhan adil, kok masih banyak orang miskin, masih banyak orang cacat? Ada kebingungan di sana. Nah, kita dapat merujuk filsuf Leibniz. Ia mencoba menjelaskan masalah ini dengan mengajukan gagasan tentang dunia yang terbaik yang mungkin ada, di mana Tuhan memungkinkan keberadaan penderitaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Lalu argumen yang berikut adalah soal proses. Filsuf Alfred mengembangkan konsep yang transenden sebagai kreatif yang mengarahkan proses evolusi dalam alam semesta. Dalam pandangannya, Tuhan bukanlah entitas statis, tetapi lebih merupakan prinsip dinamis yang terlibat dalam pertumbuhan dan perkembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, ketika manusia masih kecil, mereka mengikuti kepercayaan yang diajarkan orang tua atau diajarkan siapapun kepada mereka tentang yang transenden. Akan tetapi ketika manusia itu mulai dewasa dan mulai berpikir, muncullah pertanyaan, sejak kapan manusia sadar bahwa yang transenden itu ada? Dari perspektif filsafat, dapat dilihat banyak filsuf yang telah membahas konsep tentang keberadaan Tuhan. Dalam pemikiran metafisika, filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas, mereka mengembangkan argumen-argumen yang rasional untuk keberadaan yang transenden. Pada intinya bahwa mereka percaya bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami atau merasakan keberadaan Tuhan melalui pikiran dan akal budi. Jadi manusia mulai sadar bahwa yang transenden itu ada ketika mulai berpikir menggunakan rasio dan akal budi yang baik. Ketika manusia mulai berdiskusi bahwa yang transenden itu ada, maka muncul pertanyaan, bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu adil melihat realitas dunia yang penuh ketidakadilan dari perspektif manusia? Nah, pertanyaan ini akan saya jawab dalam dua argumen. Argumen yang pertama tentang moral, lalu yang kedua tentang kebenaran dan keadilan. Argumen moral menyatakan bahwa adanya keadilan moral dalam dunia ini
menunjukkan keberadaan yang transenden yang adil. Filsuf seperti Immanuel Kant mengembangkan bahwa ada kebutuhan akan yang transenden untuk membenarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku secara objektif. Dalam konteks ini, keadilan yang transenden diyakini sebagai dasar bagi moralitas yang adil. Lalu yang kedua, soal kebenaran dan keadilan. Beberapa filsuf seperti Alvin menyatakan bahwa keberadaan Tuhan adalah prasyarat bagi keberadaan kebenaran dan keadilan. Argumen ini berpendapat bahwa tanpa yang transenden sebagai dasar kebenaran, tidak ada landasan yang kokoh untuk kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, keberadaan yang transenden yang adil adalah keharusan logis. Pertanyaan yang ke-10 adalah bagaimana memverifikasi eksistensi yang transenden? Jawaban saya atas pertanyaan ini akan saya berikan dari 3 argumen: kosmologis, ontologis, dan moral. Argumen kosmologis mencoba membuktikan keberadaan yang transenden melalui pertimbangan tentang asal-usul alam semesta. Salah satu versi argumen kosmologis adalah argumen kalam yang diajukan oleh para filsuf Muslim dan kemudian diteruskan oleh filsuf Kristen seperti William Lane Craig. Argumen ini menyatakan bahwa alam semesta harus memiliki penyebab pertama yang transenden, yang dalam pemikiran teistik dianggap sebagai Tuhan. Lalu yang berikut adalah argumen ontologis. Argumen ini berusaha membuktikan eksistensi yang transenden melalui pemikiran semata tanpa bergantung pada pengalaman atau observasi. Argumen yang paling terkenal adalah argumen yang dikemukakan oleh Santo Anselmus yang menyatakan bahwa yang transenden atau Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dipikirkan lebih besar, dan karena eksistensi dalam pikiran lebih besar daripada tidak ada eksistensi, maka yang transenden harus ada dalam kenyataan. Argumen selanjutnya adalah argumen moral. Argumen moral berpendapat bahwa ada landasan objektif untuk nilai moral yang memerlukan adanya yang transenden sebagai dasar yang mutlak. Immanuel Kant misalnya mengemukakan bahwa konsep moralitas yang universal dan objektif hanya dapat dijelaskan dengan adanya yang transenden sebagai hukum moral tertinggi. Pertanyaan yang ke-11 adalah, jika saya tidak percaya akan eksistensi yang transenden, apa konsekuensinya terhadap hidup saya? Bukankah yang transenden itu disebut maha baik, maha besar, maha pengasih? Pertama-tama saya menjawab bahwa agama dalam batas akal. Meskipun Immanuel Kant menghargai pentingnya agama sebagai alat untuk memperkuat moralitas, dia juga menetapkan batasan-batasan pada pemahaman rasional tentang agama. Bagi Kant, aspek-aspek metafisik atau ilahi dari agama, seperti keberadaan yang transenden atau kehidupan setelah kematian, berada di luar kemampuan akal manusia untuk diketahui secara pasti. Karenanya, dia berpendapat bahwa agama harus tetap dalam kerangka akal budi manusia dan tidak melampaui batas-batas rasional. Kemudian Marx mengemukakan bahwa agama adalah candu yang menutupi kondisi sesungguhnya dari penderitaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Menurut Marx, agama sering digunakan oleh kelas dominan untuk menenangkan dan menghibur kelas yang tertindas, sementara pada saat yang sama, agama juga memperkuat struktur sosial yang tidak adil. Dengan ungkapan agama adalah candu, Marx mengacu pada pandangannya bahwa agama seperti candu memberikan ilusi kebahagiaan dan harapan di masa depan kepada orang-orang, sementara sebenarnya itu hanya menyembunyikan kondisi sosial yang sesungguhnya dan mengalihkan perhatian dari ketidakadilan yang ada. Ini mencerminkan kritiknya terhadap agama sebagai instrumen ideologis yang dipakai untuk mempertahankan status quo yang merugikan bagi mayoritas masyarakat. Pertanyaan yang ke-12 adalah, apakah orang yang tidak percaya pada yang transenden tidak selamat? Saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan pandangan 4 filsuf. Yang pertama adalah Albert Camus. Dari Camus, seorang filsuf eksistensialis, menekankan pentingnya hidup secara otentik.
dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Bagi kamus, keselamatan mungkin terletak dalam menciptakan makna dan nilai dalam hidup kita sendiri, terlepas dari keyakinan agama. Ini menurut kamus. Lalu menurut Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialis lainnya, ia berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Baginya, keselamatan atau kebahagiaan terletak dalam pilihan dan tindakan yang kita buat, bukan dalam keyakinan pada entitas supranatural. Lalu menurut Friedrich Nietzsche, seorang filsuf nihilis, ia menolak gagasan tentang yang transenden atau Tuhan dan keselamatan dalam arti tradisional. Baginya, keselamatan mungkin terletak dalam pengembangan kekuatan pribadi, kebijaksanaan dan kemandirian, serta penerimaan akan sifat tragis kehidupan. Lalu dari filsuf lain seperti Bertrand Russell, ia adalah seorang filsuf dan ilmuwan. Ia juga mendukung pandangan skeptisisme terhadap klaim keberadaan atau eksistensi yang transenden. Baginya, keselamatan mungkin terletak dalam pencarian pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan terhadap kehidupan di dunia ini tanpa bergantung pada keyakinan agama. Inilah jawaban-jawaban atas ke-12 pertanyaan. Semoga jawaban-jawaban ini boleh membantu sahabat-sahabat sekalian dalam memahami tentang yang transenden.